Pertama ada pertanyaan, pada bulan suci Ramadan pahala akan dilipat gandakan. Bagaimana dengan dosa yang dilakukan? Apakah juga dilipat gandakan juga dosanya? Jawabannya adalah bahwa memang di dalam bulan suci Ramadan ini apabila kita melakukan amalan-amalan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila perbuatan dosa yang kita lakukan, begitu maha adilnya Allah, begitu kasih sayangnya Allah, sehingga apabila kita berpikir, berniat untuk melakukan kebaikan, taruhlah misalnya, kita berniat sore ini bahwa insya Allah sebentar malam saya akan pergi sholat tarawih. Pada saat kita niat itu sudah dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Dan apabila sebentar malam betul-betul kita pergi untuk melakukan sholat tarawih, maka dicatat sebagai 10 pahala. Kalau amalan yang kita lakukan. Sebaliknya apabila perbuatan dosa. Kalau kita berniat mau melakukan sesuatu kejahatan. Taruhlah misalnya berniat, sebentar malam itu saya akan mengambil sandal. Sandal yang saya pakai adalah sandal yang jelek, tetapi kalau ada yang saya lihat nanti yang agak bagus, di situ saya ambil, saya tukar. Ada niat, tetapi pada saat itu belum dicatat oleh malaikat. Nanti apabila betul-betul kita lakukan perbuatan itu, maka baru dicatat sebagai satu kesalahan, satu dosa. Dibandingkan tadi dengan pahala itu, baru niatkan sudah dicatat satu, dan kalau sudah dilaksanakan mendapatkan 10. Jadi tidak seperti itu. Tidak, kalau berniat untuk melakukan dosa, sepanjang kita tidak melakukannya, maka kita tidak dicatat. Yang kedua, tadi disinggung sedikit masalah neraka. Pertanyaan saya, mengapa Allah menciptakan neraka, padahal Allah Maha Penyayang? Tidakkah dengan menghadirkan neraka menjadi hambanya disiksa? Begini, jawabannya bahwa kenapa Allah menciptakan neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang kafir itu adalah orang yang tidak mempercayai memang akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bukti keimanan kita kepada Allah. Bagi penghuni neraka sebenarnya itu ada dua macam. Yang pertama ada memang penduduk permanen, artinya dia tinggal selama-lamanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir yang tidak mengetahui. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik dan tidak mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi ada yang kedua, ada penduduk yang sementara. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi perbandingan antara dosa dan amalnya sangat jauh. Diperintahkan untuk melakukan ibadah di waktu hidup di dunia, tidak melakukannya. Sementara pelanggaran larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan, maka itulah yang dimasukkan dalam nerakanya Allah untuk dicuci, dibersihkan dulu. Tetapi setelah mereka disiksa dan dihancurkan segala dosa yang pernah mereka lakukan, barulah dipindahkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti bahwa dia diciptakan neraka itu untuk menjadi tempat siksaan bagi mereka. Makanya di dunia ini diberikan peringatan-peringatan kepada mereka supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya hari akhirat itu adalah hari pembalasan. Orang yang melakukan kebaikan di dunia ini akan dibalas dengan surganya Allah. Orang yang melakukan kejahatan, maka di akhirat nanti akan mendapatkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala.
Karena seandainya tidak ada neraka yang diciptakan oleh Allah, tentunya pada kehidupan kita di dunia orang bebas berbuat apa saja yang mereka mau. Karena tidak ada semacam yang ditakuti. Tidak ada balasan. Padahal hari akhirat itu namanya adalah hari pembalasan. Dibalas segala amal perbuatan manusia suatu hidup di dunia. Selanjutnya, terkait dengan niat puasa. Apakah harus satu kali untuk 1 bulan atau setiap hari? Yang kedua, pertanyaan terakhir, apa hukumnya merokok, Pak? Iya. Rupanya ini adalah yang bertanya ini pasti merokok. Jadi terkait dengan niat puasa. Tadi malam ini kita memulai untuk bangun sahur. Pada saat itu sebenarnya sebaiknya di awal Ramadan ini kita memang sudah berniat untuk berpuasa 1 bulan lamanya. Ya. Tetapi setelah itu setiap malam juga tetap harus kita memperbaharui niat kita. Pada saat kita sahur pertama kita berniat, aku berniat untuk makan sahur dan berpuasa pada bulan suci Ramadan ini selama sebulan lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita juga tetap setiap malam kita tetap memperbaharui niat itu. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma gadin ada ai fardhi syahri Ramadan haziz sanatillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa di esok hari pada bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Baru kita makan. Perlu diperbaharui setiap malam kita selalu berniat. Karena niat ini adalah rukun puasa kita. Tidak sah puasa apabila tidak berniat. Tujuannya tadi kita berniat 1 kali 1 bulan itu, jangan sampai nanti di malam-malam berikutnya kita misalnya terlupakan untuk berniat. Memang kita kan dari awal kita sudah berniat. Hanya mengantisipasi, mewanti-wanti. Biasa kan apalagi kalau kita misalnya pada saat kita mahasiswa terkadang jam-jam 12 malam kita sudah makan itu baru pergi tidur, tidak sempat lagi terbangun untuk makan sahur pada jam-jam 4, jam 3. Nah, tadinya memang kan kita sudah niat. Jadi itu tujuannya niat yang pertama tadi, niat 1 bulan. Apa hukumnya merokok? Merokok itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ya. Tetapi di luar bulan suci Ramadan, hukumnya adalah makruh. Makruh. Artinya apabila dilakukan tentunya kita tidak berdosa, tetapi apabila kita tinggalkan, justru kita mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Itu tidak banyak sekali. Jadi itu hukumnya makruh di luar bulan suci Ramadan. Tetapi dalam bulan suci Ramadan itu bisa membatalkan puasa apabila kita merokok. Karena itu asapnya masuk dalam tubuh kita. Kita nikmati itu. Sesuatu yang masuk dalam tubuh kita bisa membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena pertimbangan kesehatan, ya, bisa merusak diri kita sendiri. Yang kedua adalah termasuk juga perbuatan basir yang bisa mengerut kantung kita sebenarnya. Yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang baik, tetapi kita hanya memanfaatkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat pada diri kita. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Ucapan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Begitulah kemampuan yang kami miliki sangat sedikit, sehingga kejadian ini tentunya tidak akan sempurna. Yang bisa menyempurnakan adalah kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.